Kenapa bisa sesuatu terjadi? Kenapa makhluk hidup berperilaku seperti itu? Setiap pertanyaan punya jawabannya sendiri. Dari hal kecil hingga yang besar, selalu ada alasan di baliknya. Kenapa bisa terjadi? Bagaimana cara hidup terbentuk? Dan apa maknanya bagi kita? Semua akan kita jelajahi bersama. Bayangkan suatu sore kamu sedang berjalan di dekat sawah, atau mungkin di hutan kecil pinggir desa. Tiba-tiba, kamu menemukan sesuatu yang aneh tergeletak di tanah. Bentuknya panjang, tipis, dan kalau diperhatikan dengan seksama, bentuknya mirip ular. Tapi tunggu dulu, ini bukan ular sungguhan. Ia kosong, ringan, dan terlihat seperti selaput tipis yang transparan. Ya, itulah kulit ular yang sudah ditinggalkan pemiliknya. Momen seperti ini sering bikin orang heran. Kok bisa ular ninggalin kulit kayak gini? Emangnya ular ganti baju? Pertanyaan. Itu wajar banget, karena fenomena ini memang unik. Tidak semua hewan punya kemampuan seperti ini. Kalau kita manusia, kulit kita juga berganti, tapi caranya berbeda. Kita tidak pernah meninggalkan kulit dalam bentuk utuh seperti kaos panjang. Kulit manusia mengelupas sedikit demi sedikit, tidak terlihat jelas. Tapi ular? Mereka benar-benar meninggalkan jejak kulit yang nyaris sempurna menyerupai tubuhnya. Nah, disinilah rasa penasaran kita mulai muncul. Kenapa ular bisa melakukan hal ini? Apakah karena mereka kotor dan ingin kulit baru yang lebih bersih? Apakah karena mereka tumbuh lebih besar, sehingga kulit lama tidak muat lagi? Atau mungkin ini semacam strategi bertahan hidup? Pertanyaan-pertanyaan sederhana ini membawa kita ke perjalanan pengetahuan yang menarik. Fenomena ganti kulit pada ular tidak hanya soal penampilan, tapi juga soal pertumbuhan, kesehatan, bahkan cara mereka beradaptasi dengan lingkungan. Coba bayangkan kalau ular tidak pernah bisa ganti kulit. Apa yang terjadi? Kulit mereka akan menua, rusak, penuh goresan, mungkin juga jadi sarang parasit kecil yang menempel. Ular akan kesulitan bergerak, warnanya makin kusam, bahkan bisa mengganggu kemampuan mereka berburu. Jadi sebenarnya, kemampuan ganti kulit ini adalah keajaiban alami yang membuat ular bisa terus bertahan hidup di dunia yang keras. Dan di bab pertama ini, kita mulai dari satu titik, rasa penasaran, karena semua ilmu pengetahuan selalu berawal dari rasa ingin tahu. Kita melihat sesuatu yang berbeda, lalu bertanya, kenapa bisa begitu? Jadi, kalau kamu menemukan kulit ular di jalan, jangan buru-buru takut. Anggap saja itu sebuah undangan dari alam untuk belajar. Dari kulit kosong itu, ada cerita besar tentang bagaimana ular tumbuh, berubah, dan bertahan. Dan perjalanan kita baru saja dimulai. Kalau kita bicara soal kulit, biasanya yang terbayang adalah kulit manusia, kan? Kulit kita lembut, bisa berkeringat, bisa merasakan sentuhan, bahkan bisa menyesuaikan diri ketika kita bertambah gemuk atau tinggi. Nah, sekarang coba kita bandingkan dengan ular. Kulit ular itu sangat berbeda dengan kulit kita. Kulit mereka tidak halus seperti kita, melainkan ditutupi oleh sisik-sisik kecil yang tersusun rapi seperti mozaik. Kalau diperhatikan dari dekat, sisik ini tampak berkilau, ada yang licin, ada juga yang kasar, tergantung jenis ularnya. Sisik inilah yang membuat ular bisa melata di tanah, merayap di bebatuan, bahkan berenang dengan luwes di air. Jadi, kulit ular bukan cuma pembungkus tubuh, tapi juga alat bantu gerak sekaligus pelindung hidup. Sekarang, bayangkan begini. Kalau manusia pakai sepatu untuk melindungi kaki dari batu tajam atau duri, ular tidak punya itu. Mereka hanya mengandalkan sisik pada kulitnya untuk menghadapi dunia luar yang keras. Jadi setiap kali ular bergerak, sisik-sisik itu bekerja seperti perisai yang menjaga tubuhnya tetap aman. Tapi, ada hal penting yang perlu kita pahami. Kulit manusia itu fleksibel, bisa melebar mengikuti pertumbuhan tubuh. Misalnya, saat kita tumbuh tinggi atau gemuk, kulit kita ikut meregang. Itulah sebabnya kita tidak pernah perlu lepas kulit sekaligus. Sedangkan pada ular, kulitnya tidak bisa begitu saja melebar tanpa batas. Ia seperti baju yang ukurannya tetap. Tubuh ular bisa membesar, tapi kulit lamanya tetap sama. Nah,
Disinilah masalah mulai muncul. Bayangkan kamu punya kaos favorit waktu kecil. Kaos itu nyaman dipakai, tapi lama-lama tubuhmu makin tinggi, makin besar. Kaos yang dulu longgar jadi sempit, bahkan susah dipakai. Ular mengalami hal yang mirip, tapi bedanya ular tidak bisa pergi ke toko untuk beli baju baru. Satu-satunya cara adalah melepaskan kulit lama, lalu menampilkan kulit baru yang sudah siap di bawahnya. Menariknya lagi, sisik-sisik di kulit ular punya pola unik, seperti sidik jari manusia. Pola ini tidak hanya membuat ular tampak indah, tapi juga punya fungsi penting untuk kamuflase. Ada ular yang warnanya hijau agar bisa menyatu dengan dedaunan, ada yang coklat berpola belang supaya tidak terlihat di tanah hutan. Bahkan ada yang warnanya cerah untuk menakuti predator. Semua rahasia itu tersimpan dalam kulit mereka. Jadi, ketika kita bicara tentang kulit ular, jangan bayangkan hanya selembar pembungkus tubuh. Kulit ular adalah kombinasi dari baju, sepatu, perisai, dan pakaian penyamaran sekaligus. Itulah sebabnya, ketika kulit itu sudah rusak, kusam, atau tidak muat lagi, ular harus segera menggantinya. Di bab ini, kita belajar satu hal penting. Kulit bagi ular adalah kehidupan. Tanpa kulit yang sehat, ular akan kesulitan bertahan. Dan karena kulit itu tidak bisa tumbuh mengikuti tubuh mereka, satu-satunya jalan adalah ganti kulit. Makin ke sini, kita jadi semakin paham ya kenapa ular punya ritual khusus untuk melepas kulitnya. Nah, di bab berikutnya, kita akan mengupas lebih dalam tentang pertumbuhan tubuh ular yang tidak bisa berhenti, dan bagaimana itu membuat mereka wajib berganti kulit. Bayangkan kamu sedang memelihara seekor ular kecil. Waktu pertama kali kamu melihatnya, panjangnya mungkin hanya sebesar pensil. Lucu, mungil, dan sepertinya tidak berbahaya. Tapi seiring berjalannya waktu, ular itu akan tumbuh. Semakin lama tubuhnya bertambah panjang, otot-ototnya makin kuat, bahkan diam-diam dia bisa bertambah beberapa kali lipat dari ukuran awalnya. Nah, pertanyaan besar muncul di sini. Kalau tubuh ular terus bertambah besar, bagaimana dengan kulitnya? Manusia punya kulit yang elastis. Kulit kita bisa meregang seiring tubuh kita membesar. Itulah kenapa saat kita tumbuh tinggi, kulit ikut menyesuaikan. Kalau kita gemuk, kulit juga bisa ikut melebar. Singkatnya, kulit kita fleksibel. Tapi ular berbeda. Kulit ular tidak bisa meregang tanpa batas. Bayangkan kamu memakai celana jeans yang ukurannya terlalu kecil. Awalnya mungkin masih bisa dipaksakan, tapi lama-lama akan terasa sesak dan tidak nyaman. Begitu juga dengan ular. Saat tubuhnya tumbuh, kulit lama mulai terasa sempit, seperti pakaian yang sudah tidak muat lagi. Disinilah rahasia kenapa ular harus ganti kulit mulai jelas. Mereka butuh ruang baru untuk tubuh yang semakin besar. Kalau ular tidak berganti kulit, tubuhnya bisa terjebak di dalam lapisan kulit yang sempit. Ular jadi sulit bergerak, sulit memburu mangsa, bahkan bisa terluka karena kulitnya terlalu ketat. Ganti kulit menjadi solusi alami. Lepaskan kulit, lama. Lalu munculkan kulit baru yang ukurannya lebih sesuai dengan tubuh yang sekarang. Dan yang menarik, pertumbuhan ular itu tidak berhenti begitu saja. Berbeda dengan manusia yang pada akhirnya mencapai ukuran tubuh tertentu lalu berhenti tumbuh, ular bisa terus tumbuh sepanjang hidupnya, meskipun pertumbuhannya akan melambat setelah dewasa. Itu artinya, ular akan mengalami proses ganti kulit berkali-kali dalam hidupnya. Kalau ular masih muda, mereka tumbuh dengan cepat. Akibatnya, ganti kulit bisa terjadi lebih sering, bahkan beberapa kali dalam setahun. Sedangkan ular yang sudah tua atau dewasa, pertumbuhannya lebih lambat, sehingga mereka ganti kulit lebih jarang. Tapi tetap saja, selama ular hidup, proses ini tidak akan pernah berhenti. Bayangkan saja, seolah-olah ular punya jadwal rutin untuk mengganti bajunya. Setiap kali tubuhnya merasa terlalu sempit, setiap kali kulitnya mulai retak atau rusak, ular tahu, sudah waktunya berganti kulit. Jadi, kalau kita melihat ular mengganti kulit, itu bukan karena ular ingin bergaya dengan baju baru. Itu adalah kebutuhan hidup. Sama seperti kita butuh makan untuk energi, ular butuh ganti kulit untuk terus tumbuh dan bertahan. Di bab ini, kita sudah mulai melihat hubungan erat antara pertumbuhan tubuh dan ganti kulit. Pertumbuhan ular yang tidak pernah benar-benar berhenti
membuat mereka harus berkali-kali meninggalkan kulit lama. Dan proses ini, meski terlihat sederhana, sebenarnya menyimpan banyak detail menarik. Coba bayangkan, kamu sedang memperhatikan seekor ular peliharaan di dalam terarium, atau mungkin ular yang kamu lihat di kebun binatang. Beberapa hari yang lalu, warnanya terlihat indah. Sisik-sisiknya mengkilap, coraknya tajam, dan matanya bening berkilau. Tapi tiba-tiba, sekarang penampilannya berubah drastis. Kulitnya terlihat kusam, warnanya pudar, dan tidak lagi secerah biasanya. Kalau kamu perhatikan lebih dekat, bahkan matanya tampak aneh. Bukan jernih seperti kaca, melainkan keruh, seperti ada kabut tipis yang menutupinya. Pertanyaannya, ada apa dengan ular ini? Apakah dia sakit? Tenang dulu, itu bukan tanda penyakit, tapi tanda bahwa ular sebentar lagi akan ganti kulit. Proses ini sebenarnya dimulai dari dalam tubuhnya. Ketika kulit lama sudah terlalu sempit, tubuh ular mulai memproduksi lapisan cairan tipis di antara kulit lama dan kulit baru yang sudah terbentuk di bawahnya. Nah, cairan inilah yang membuat kulit lama tampak kusam dan mata ular terlihat buram. Bisa dibilang, cairan ini adalah pelumas alami yang membantu memisahkan kulit lama dari kulit baru. Tanpa cairan ini, kulit lama akan sulit dilepas. Jadi, meskipun penampilan ular jadi tampak aneh, sebenarnya tubuhnya sedang bersiap-siap melakukan sesuatu yang sangat penting. Pada tahap ini, ular biasanya menjadi lebih sensitif. Karena penglihatannya terganggu oleh lapisan cairan tadi, ular jadi seperti sedang rabun. Bayangkan kamu berjalan tanpa kacamata padahal matamu minus tinggi. Semua tampak kabur, dan kamu merasa tidak nyaman. Begitulah kira-kira perasaan ular saat itu. Akibatnya, ular sering memilih untuk bersembunyi. Mereka akan menghindari cahaya, lebih banyak diam, bahkan bisa menjadi agak agresif kalau merasa terganggu. Ini wajar, karena dalam kondisi setengah buta, ular merasa dirinya lebih rentan. Jadi jangan heran kalau ada ular yang biasanya tenang, tiba-tiba jadi mudah menyerang ketika mendekati masa ganti kulit. Itu adalah bentuk perlindungan diri. Nah, perubahan penampilan ini sebenarnya bisa menjadi isyarat penting bagi para peneliti, pecinta reptil, atau bahkan kita yang sekadar ingin belajar. Dengan melihat kulit yang mulai pudar dan mata yang keruh, kita bisa tahu bahwa ganti kulit akan segera terjadi. Biasanya, setelah beberapa hari, mata ular yang buram tadi akan kembali jernih. Banyak orang salah paham dan mengira proses ganti kulit sudah selesai. Padahal, sebenarnya itu adalah tanda bahwa ular hanya menunggu waktu yang tepat untuk mulai mengelupas kulitnya. Jadi, masa kulit kusam dan mata buram ini adalah semacam peringatan dini. Alam memberitahu, "Hei, bersiaplah. Sebentar lagi aku akan melepas kulit lamaku." Menarik kan? Dari luar, ular mungkin terlihat hanya diam, tapi sebenarnya di dalam tubuhnya sedang terjadi persiapan besar. Layaknya seorang aktor yang akan naik ke panggung, ular sedang menyiapkan kostum barunya sebelum tampil kembali dengan penuh percaya diri. Inilah saat yang ditunggu-tunggu. Setelah melalui masa kulit kusam, mata buram, dan hari-hari bersembunyi, ular akhirnya siap melakukan sesuatu yang menakjubkan, melepaskan kulit lamanya. Bayangkan seekor ular merayap di hutan. Ia merasa tubuhnya sudah tidak nyaman lagi. Kulit lama terasa ketat, kaku, dan tidak bisa mengikuti gerakannya dengan bebas. Sudah waktunya bagi ular itu untuk keluar dari baju lamanya. Tapi pertanyaannya, bagaimana cara seekor ular yang tidak punya tangan atau kaki bisa melepas kulitnya? Rahasia ada pada kepala. Proses ganti kulit biasanya dimulai dari bagian mulut atau hidung ular. Ular akan mencari permukaan yang keras atau kasar, bisa berupa batu, batang kayu, atau bahkan tanah yang bergelombang. Ia mulai menggosok-gosokkan kepalanya di permukaan itu. Gesekan ini membuat kulit lama di bagian moncong atau sekitar mulut mulai robek sedikit demi sedikit. Robekan kecil itu menjadi pintu keluar pertama. Dari situ, ular terus mendorong tubuhnya ke depan, seperti kita ketika sedang berusaha melepas kaos ketat dari tubuh. Bedanya, ular melakukannya dengan melata, menggunakan otot-otot tubuhnya untuk mendorong keluar dari kulit lama. Perlahan-lahan, kulit lama itu mulai bergulung ke belakang. Sisik demi sisik terlepas, menyingkap kulit baru yang lebih cerah, lebih segar, dan lebih lentur. Proses ini tidak terjadi dalam hitungan detik, tapi bisa berlangsung cukup lama, tergantung ukuran ular dan kondisi lingkungannya. Kalau kamu pernah melihat langsung, momen ini sangat menakjubkan.
seolah-olah ular sedang keluar dari dirinya yang lama. Bayangkan saja, dari kepala sampai ekor, kulit lama itu bergeser mundur, membungkus dirinya seperti sarung yang kemudian ditinggalkan begitu saja. Tentu, proses ini tidak selalu mulus. Kadang kulit lama tidak terlepas dengan sempurna. Jika lingkungan terlalu kering, kulit bisa robek di tengah jalan dan tertinggal sebagian di tubuh ular. Itu sebabnya ular lebih mudah berganti kulit di tempat yang lembab, karena kelembapan membantu kulit lama menjadi lebih lentur dan mudah dilepas. Hal lain yang menarik adalah bagaimana ular tetap bergerak, maju saat proses berlangsung. Ia terus melata, menekan tubuhnya ke permukaan kasar, hingga kulit lama benar-benar meluncur keluar. Dari jauh, pemandangan ini mirip seperti ular sedang keluar dari tubuhnya sendiri. Setelah kulit lama terlepas, biasanya bentuknya masih utuh dari kepala sampai ekor, mirip dengan cetakan tubuh ular. Bahkan lubang mata dan lubang mulut ular pun ikut tercetak jelas pada kulit lama itu. Inilah yang membuat banyak orang kaget ketika menemukan kulit ular di alam, karena bentuknya benar-benar mirip ular hidup, hanya saja kosong di dalamnya. Momen ini bisa dibilang seperti kelahiran kembali. Seekor ular keluar dengan kulit baru, meninggalkan lapisan lamanya yang sudah usang. Kulit baru itu terlihat lebih segar, warnanya lebih cerah, dan tubuh ular jadi lebih lentur untuk bergerak. Jadi, proses pelepasan ini bukan hanya sekadar ular ganti baju. Ini adalah momen penting dalam siklus hidupnya, semacam riset alami yang memberi ular kekuatan baru. Kalau kamu pernah menemukan kulit ular di alam, di dekat sawah, di pinggir hutan, atau bahkan di halaman rumah, perhatikan baik-baik, bentuknya seringkali mengejutkan. Kulit itu panjang, tipis, berwarna pucat, dan kalau dilihat sekilas, mirip sekali dengan ular yang masih hidup. Dari ujung kepala, ada bentuk bekas mata dan mulut, hingga ke ekor yang runcing. Tapi jangan panik dulu, itu bukan ular sungguhan. Itu hanyalah kulit lama yang sudah ditinggalkan pemiliknya. Yang membuat fenomena ini menarik adalah, kulit ular biasanya terlepas utuh, dari kepala sampai ekor, seperti kaos kaki yang ditarik keluar dari kaki. Coba bayangkan kamu melepas kaos kaki setelah seharian dipakai. Kaos kaki itu keluar dari tumit sampai ujung jari dalam satu bentuk yang tetap. Begitu pula dengan ular. Hanya saja yang mereka lepaskan bukan kain, melainkan lapisan kulit lamanya sendiri. Kenapa bisa begitu? Rahasianya ada pada struktur kulit ular. Kulit ular terdiri dari sisik-sisik yang saling menempel rapat, membentuk satu lapisan yang kokoh. Ketika ular tumbuh dan kulit lama mulai terpisah dari kulit baru, cairan khusus yang tadi kita bahas di bab sebelumnya membantu melepaskan lapisan lama itu. Hasilnya, kulit lama tidak hancur berantakan, tapi meluncur keluar secara perlahan hingga bentuk aslinya tetap terjaga. Itulah sebabnya, kalau proses ganti kulit berjalan lancar, kita bisa menemukan kulit ular yang seolah-olah hanya dicetak dari tubuh aslinya. Bahkan bagian mata ular, yang sebenarnya dilapisi kulit tipis, ikut terlepas, meninggalkan cekungan bening pada kulit lama. Namun, tidak selalu semua ular berhasil melepaskan kulitnya dengan sempurna. Jika lingkungan terlalu kering, atau kalau ular sedang tidak sehat, kulitnya bisa robek-robek dan tidak keluar utuh. Inilah sebabnya mengapa kelembapan lingkungan sangat penting dalam proses ini. Di hutan tropis yang lembab, ular lebih sering meninggalkan kulit panjang yang utuh. Sementara di daerah yang kering, seringkali kulitnya terlepas sebagian-sebagian. Sekarang coba bayangkan lagi. Seekor ular yang baru saja menyelesaikan proses ganti kulit meninggalkan jejak, berupa kulit lamanya. Kulit itu tetap tertinggal di tanah, menggeliat seolah-olah masih ada ular di dalamnya, padahal sebenarnya kosong. Bagi orang yang tidak tahu, pemandangan ini bisa menimbulkan rasa takut. Ada ular, hati-hati, padahal itu hanya sisa yang ditinggalkan. Kulit lama ini sebenarnya juga punya manfaat bagi manusia maupun peneliti. Dengan mempelajarinya, kita bisa tahu jenis ular, ukurannya, bahkan pola sisiknya. Jadi, kulit lama bukan hanya sampah yang dibuang ular, tapi juga jejak informasi tentang kehidupan mereka. Dan bagi ular sendiri, melepaskan kulit lama yang utuh adalah tanda keberhasilan. Itu berarti tubuhnya sehat, pertumbuhannya normal, dan ia siap melanjutkan hidup dengan kostum baru yang lebih kuat, lebih segar, dan lebih berkilau. Fenomena ini membuat kita semakin sadar. Ganti kulit bukan hanya sekadar proses biologis biasa. Ia adalah salah satu keajaiban alam yang menunjukkan betapa sempurnanya mekanisme hidup seekor ular. Sampai di bab ini, kita sudah tahu bahwa salah satu alasan utama ular berganti kulit adalah karena tubuhnya terus tumbuh. Kulit lama yang sempit sudah tidak muat lagi. Jadi ular harus melepas bajunya,
dan menampilkan kulit baru yang lebih besar. Tapi, ternyata, cerita tidak berhenti sampai di situ. Ada alasan lain yang sama pentingnya, bahkan bisa jadi lebih mendesak. Mari kita bayangkan kehidupan seekor ular di alam liar. Ular tidak hidup di tempat yang bersih seperti akuarium atau rumah kita. Mereka merayap di tanah, menyusuri semak-semak, melewati lumpur, bahkan kadang masuk ke lubang-lubang yang sempit. Semua itu membuat kulit mereka sering tergores, kotor, atau rusak. Selain itu, ada musuh kecil yang seringkali tidak kita sadari, parasit. Di balik sisik ular, bisa saja ada kutu kecil, tungau, atau organisme lain yang menempel dan mengisap darah. Kalau dibiarkan, parasit ini bisa mengganggu kesehatan ular. Nah, dengan berganti kulit, ular punya cara jitu untuk menyingkirkan semua penumpang gelap itu. Begitu kulit lama terlepas, parasit yang menempel ikut terbuang. Ular pun terbebas dari beban tersebut. Ganti kulit juga berfungsi sebagai pembersihan tubuh alami. Bayangkan kalau manusia tidak bisa mandi selama berminggu-minggu, kulit kita pasti lengket, penuh kotoran, dan tidak nyaman. Ular tidak bisa mandi seperti kita. Cara mereka menjaga kebersihan adalah dengan mengganti seluruh kulit. Begitu kulit lama terlepas, ular seolah-olah keluar dengan tubuh yang baru dicuci, bersih, segar, dan siap berpetualang lagi. Ada lagi alasan lain yang lebih strategis. Warna kulit ular yang lama bisa saja sudah kusam, pudar, atau retak karena gesekan. Dengan mengganti kulit, warna dan pola sisik ular jadi lebih cerah. Bagi ular ini penting sekali. Warna cerah bisa membantu mereka menakuti predator, sementara warna kamuflase yang segar bisa membuat mereka lebih pandai bersembunyi dari musuh atau lebih lihai mengintai mangsa. Kalau kita ibaratkan, ganti kulit ini mirip seperti seseorang yang mengganti pakaian lusuh dengan baju baru sebelum tampil ke depan umum. Bedanya, bagi ular ini bukan soal gaya, tapi soal survival, cara untuk bertahan hidup di alam yang keras. Jadi sekarang kita tahu, ganti kulit bagi ular bukan hanya soal pertumbuhan, itu juga tentang membersihkan tubuh dari kotoran dan luka, menyingkirkan parasit yang berbahaya, memperbarui warna kulit agar lebih tajam dan berfungsi, dan tentu saja menjaga ular tetap sehat dan kuat. Dengan kata lain, ganti kulit adalah paket lengkap yang menggabungkan perawatan tubuh, pertumbuhan, kesehatan, dan pertahanan diri. Alam benar-benar memberi ular sebuah mekanisme yang luar biasa cerdas. Setelah kita tahu bahwa ular ganti kulit bukan hanya karena tubuhnya tumbuh, tapi juga demi kesehatan dan bertahan hidup, muncul pertanyaan lain yang nggak kalah menarik. Sebenarnya, seberapa sering sih ular itu ganti kulit? Apakah setiap bulan sekali? Setiap tahun? Atau hanya sekali seumur hidup? Nah, jawabannya ternyata tidak sesederhana itu. Karena frekuensi ganti kulit ular sangat bergantung pada beberapa faktor penting. Usia, kondisi tubuh, dan lingkungan tempat ia hidup. Mari kita mulai dari ular muda. Ular kecil yang baru menetas biasanya tumbuh sangat cepat. Dalam waktu singkat, panjang tubuhnya bisa bertambah berkali-kali lipat. Karena pertumbuhan inilah, ular muda harus sering-sering ganti kulit. Bisa 4, 6, bahkan sampai 10 kali dalam setahun. Bayangkan betapa cepatnya mereka melewati siklus ini. Seperti bayi manusia yang cepat sekali bertambah tinggi dalam beberapa bulan pertama. Lalu bagaimana dengan ular dewasa? Ketika ular sudah mencapai ukuran tertentu, pertumbuhannya melambat. Mereka tetap bisa tumbuh, tapi tidak secepat waktu masih kecil. Nah, pada tahap ini, frekuensi ganti kulit juga menurun. Ular dewasa biasanya hanya ganti kulit beberapa kali dalam setahun, sekitar 2-4 kali saja. Jadi bisa dibilang semakin tua ular, semakin jarang ia melakukan proses ini. Tapi bukan hanya soal umur. Lingkungan juga sangat berpengaruh. Ular yang hidup di daerah lembab lebih mudah berganti kulit, karena kelembapan membantu kulit lama terlepas dengan lancar. Sebaliknya, di daerah kering, ular mungkin kesulitan, sehingga proses ganti kulit tidak selalu sempurna. Makanan juga ikut menentukan. Ular yang mendapat makanan cukup dan gizinya baik akan tumbuh lebih cepat, sehingga ganti kulit lebih sering. Sedangkan ular yang kekurangan makanan, pertumbuhannya melambat, sehingga jarak antar ganti kulit bisa lebih lama. Ada satu hal lagi yang menarik. Ganti kulit juga bisa dipicu oleh kondisi khusus. Misalnya, kalau kulit ular rusak parah atau penuh parasit, mereka bisa melakukan ganti kulit lebih cepat dari biasanya. Seolah tubuh memberi sinyal, ayo, sudah waktunya bersih-bersih. Jadi kalau ada yang bertanya, ular ganti kulit itu seberapa sering? Jawabannya tidak bisa dipukul rata. Bisa sering banget kalau masih muda, bisa lebih jarang kalau sudah dewasa, dan bisa berubah-ubah tergantung kondisi hidupnya.
Kalau kita ibaratkan dengan manusia, ini seperti kebiasaan mengganti pakaian. Anak kecil sering ganti baju karena cepat kotor saat bermain, sementara orang dewasa mungkin lebih jarang. Begitu pula dengan ular, hanya saja mereka tidak sekadar ganti baju, mereka benar-benar mengganti kulit tubuhnya. Fakta ini menunjukkan betapa luar biasanya adaptasi ular. Mereka punya jadwal alami yang menyesuaikan kebutuhan tubuh, bukan angka yang kaku. Akhirnya, setelah melewati proses panjang yang penuh perjuangan, dari kulit kusam, mata buram, gesekan di batu, sampai bergulung keluar dari lapisan lama, ular berhasil keluar dengan kulit barunya. Dan disinilah keajaiban terlihat. Kulit baru itu bukan hanya sekadar pengganti. Ia hadir membawa banyak manfaat penting yang membuat hidup ular jadi lebih mudah, lebih sehat, bahkan lebih indah. Bayangkan kamu baru saja membeli baju baru setelah lama memakai baju yang sudah kusam. Begitu kamu memakainya, rasanya langsung berbeda, lebih nyaman, lebih enak dipakai, dan kamu pun terlihat lebih segar. Nah, kira-kira seperti itulah sensasi yang dirasakan oleh seekor ular setelah ganti kulit. Pertama, warna yang lebih cerah. Begitu keluar dari kulit lama, tubuh ular terlihat mengkilap. Warna sisiknya jadi lebih tajam, dan pola-pola di tubuhnya tampak jelas. Kalau ular itu berwarna hijau, hijaunya terlihat lebih segar. Kalau belang, kontras warnanya jadi lebih tegas. Ini penting, karena warna segar bisa membantu mereka dalam dua hal. Menarik perhatian lawan atau mangsa, sekaligus memperkuat kamuflase agar bisa bersembunyi dengan lebih efektif. Kedua, tubuh lebih bersih dan sehat. Ingat, kulit lama bisa jadi tempat menumpuknya kotoran, luka, bahkan parasit. Nah, dengan berganti kulit, ular melepaskan semua itu sekaligus. Kulit baru yang muncul bebas dari parasit, bebas dari goresan lama, dan tentu saja jauh lebih bersih. Ini semacam riset alami yang membuat ular seperti lahir kembali. Ketiga, gerakan lebih lincah. Kulit baru juga lebih elastis. Artinya ular bisa bergerak lebih bebas tanpa rasa sempit atau terhimpit. Bagi ular yang hidupnya sangat bergantung pada kelincahan, baik untuk berburu maupun menghindari predator, ini jelas keuntungan besar. Bayangkan saja kalau seorang atlet harus berlari dengan celana ketat yang terlalu kecil, pasti sulit, kan? Nah, ular pun sama. Kulit baru memberi mereka keleluasaan untuk bergerak. Keempat, siap untuk berburu lagi. Setelah keluar dengan tubuh yang lebih segar, ular biasanya jadi lebih aktif. Dengan penglihatan yang kembali jernih, warna tubuh yang cerah, dan gerakan yang lentur, mereka siap berburu dengan lebih percaya diri. Kulit baru seolah memberi mereka energi tambahan untuk melanjutkan hidup. Kelima, perlindungan lebih kuat. Kulit baru berfungsi seperti perisai segar yang siap melindungi tubuh ular dari goresan atau serangan kecil. Karena sisik-sisiknya masih keras dan utuh, kulit ini bisa memberi perlindungan maksimal sebelum nanti perlahan-lahan kembali menua dan diganti lagi. Kalau kita rangkum, manfaat kulit baru bagi ular bukan sekadar tampilan luar. Itu adalah kombinasi antara kesehatan, kekuatan, keindahan, dan kelangsungan hidup. Tidak berlebihan kalau kita bilang, setiap kali ular ganti kulit, itu seperti babak baru dalam kehidupannya. Dan inilah yang membuat kita, sebagai manusia, bisa belajar sesuatu. Kadang, untuk bisa tumbuh lebih baik, kita harus rela melepaskan hal-hal lama yang sudah tidak berguna. Sama seperti ular yang berani meninggalkan kulit lamanya, kita pun bisa mengambil pelajaran tentang perubahan. Setelah kita memahami seluruh proses ganti kulit pada ular, mulai dari alasan, tahapan, kesulitan, sampai manfaatnya, ada satu pertanyaan terakhir yang menarik untuk direnungkan. Apa yang bisa kita pelajari dari ular? Ya, ular memang hanya hewan, tapi perilakunya menyimpan pesan kehidupan yang luar biasa. Bayangkan, ular tidak pernah ragu untuk meninggalkan kulit lamanya. Meski prosesnya sulit, kadang menyakitkan, bahkan berisiko, ular tetap menjalaninya. Karena ia tahu, tanpa melepas kulit lama, ia tidak akan bisa tumbuh, tidak akan bisa sehat, dan tidak akan bisa bertahan hidup. Dari sini, kita bisa belajar bahwa perubahan itu penting. Seringkali, kita manusia juga terjebak dalam kulit lama kita sendiri. Bisa berupa kebiasaan buruk, rasa malas, rasa takut, atau bahkan pikiran negatif yang menahan langkah kita. Jika kita terus mempertahankan itu, kita akan merasa sempit, sesak, dan tidak bisa maju. Sama seperti ular yang tidak bisa tumbuh kalau terus memakai kulit lamanya. Proses perubahan memang tidak selalu mudah. Kadang membuat kita tidak nyaman, kadang menuntut kita keluar dari zona aman. Tapi lihatlah ular. Begitu ia berhasil keluar, kulit barunya membuat hidup jadi lebih segar, lebih sehat, dan lebih kuat.
Begitu pula dengan kita. Jika berani melepas hal-hal lama yang menghambat, kita bisa menemukan versi terbaik dari diri kita. Pelajaran lain adalah soal kesabaran dan ketekunan. Ular tidak bisa buru-buru dalam ganti kulit. Ia harus menunggu waktunya, melalui masa mata buram, kulit kusam, hingga akhirnya keluar dengan sabar dan penuh perjuangan. Kita pun sering dihadapkan pada fase buram dalam hidup. Masa di mana segalanya tidak jelas, penuh tantangan, bahkan membuat kita merasa terjebak. Tapi jika kita sabar, fase itu akan berlalu, dan kita keluar lebih kuat. Dan yang paling indah adalah pesan tentang pembaharuan. Setiap kali ular berganti kulit, ia seperti memulai babak baru dalam hidupnya. Tidak peduli seberapa kotor atau rusaknya kulit lama, ular selalu punya kesempatan untuk bersih dan segar kembali. Begitu juga dengan kita. Tidak peduli masa lalu seperti apa yang kita miliki, kesalahan, kegagalan, atau luka, selalu ada kesempatan untuk memperbarui diri dan memulai lagi. Jadi teman-teman, dari seekor ular yang tampak sederhana, kita belajar hal yang luar biasa. Berani berubah demi pertumbuhan, sabar menghadapi proses sulit, tidak takut meninggalkan masa lalu, dan selalu ingat bahwa setiap akhir adalah awal baru. Dengan begitu, ganti kulit ular bukan hanya fenomena biologi, tapi juga cermin kehidupan.